Halo semuanya. Dan selamat datang di Menjadi Pahlawan di Bahasa Jerman Part 2. Dalam video ini kita akan menjelaskan, mengucapkan kata-kata susah atau sulit di bahasa Jerman. Jadi sh atau sh atau e, i, u. atau e, i, u atau r itu sedikit beda, tapi dalam video ini kita akan menjelaskan. Jadi huruf CH di Jerman di bahasa Indonesia sh-h memiliki dua opsi, yang keras dan yang Sedikit normal yang atau biasa, sedikit betul. ya. Untuk kata-kata biasa, coba ucapkan seperti hihi, soft. Iya. Contoh, ich, weich, Licht, Leicht. Schule. Semua kata Jerman hihi, Tapi mereka soft. kata-katanya punya h, jadi ch di bahasa Betul. Jerman. Dan Gerrit, kata-kata keras Keras. bagaimana? Ya, keras tidak susah tapi beda. Contohnya Buch, jadi Juga h, Ya. ch di bahasa Jerman, tapi pengucapkan beda. ya, buku adalah Buch di bahasa Jerman, aku adalah ich. Jadi di sini kalian bisa melihat yang pengucapkan di Jerman juga beda, tapi kata-kata, tapi huruf sama. Ya, huruf sama. Oke, satu tes sekarang, satu ujian. Coba bilang kata-kata ini. Acht, jadi keras. Nicht, jadi biasa, soft. Machen, keras lagi. Betul atau salah? Menulis di komentar. Itu penting sekali untuk kalian, karena kami punya banyak teman-teman Indonesia yang sudah bisa bahasa Jerman, dan mereka bilang Sule atau ich, mereka nggak bisa pakai sh di bahasa Jerman, tapi itu penting untuk memperpaham Atau belajar itu. ya, betul. Jadi untuk bilang lagi di bahasa Jerman ada huruf ch, h, Ya, itu weich, soft atau hard, keras. keras ya. Tapi kita juga punya huruf sch di bahasa Indonesia, sh, h. Seperti Schlange, ular di bahasa Jerman, atau Schule, Sekolah. Dan itu penting sekali karena kita punya banyak teman-teman Indonesia yang sudah bisa bahasa Jerman, tapi mereka bilang Slange atau Schule dan nggak pakai sh. Itu penting untuk Tapi mengucapkan. aku mau bilang sesuatu yang z, h, jadi sch di bahasa Jerman setiap kali sama. Jadi kalau pengucapkan sh setiap kali Nggak sama. ada keras atau biasa. Ya. Ada sh saja. Coba kata ini. Scheiße. Satu topik lebih susah adalah u. Karena itu nggak ada di bahasa Indonesia, dan aturan itu aku nggak paham di bahasa Jerman juga. Ya. Kita coba menjelaskan. Kita tidak tahu kenapa kita punya itu Itu, di bahasa ya, tapi itu ada di sana, jadi harus Contohnya, menjelaskan. apel di bahasa Jerman Apfel, dan kalau kalian punya dua apel di bahasa Indonesia, Dua apel. nggak susah. Di bahasa Jerman dua Äpfel. Jadi apfel menjadi Äpfel. Susah sekali. A sama itu ya. Ya. Dan kita juga punya Ü sama Ö. Tapi contohnya ada Überraschung, sesuatu surprising, kejutan. Itu satu kata biasa, gak ada dua Überraschungen, gak ada dua surprises. Jadi sudah ada biasa Ya, Ü. kadang-kadang ada plural, kadang-kadang ada biasa. Kalian juga pakai aku di atas dia, ich bin über ihm. Betul. Über adalah di atas dia, nggak bisa menjelaskan itu susah, tapi kata-kata itu ada di bahasa Ya, Jerman dan jadi juga penting. Kalian harus belajar pengucapkan itu. Ü, sama Ö. Kalian bisa coba sama kata-kata ini. Öl. Überraschung.
Ägypten. Oke, 3 tips lagi untuk pengucapkan. Untuk kalian coba bilang tapi dengan mulut lebih terbuka. Ägypten. Mädchen. Tapi ada Käse. Tapi ada sesuatu seperti Äpfel. Itu seperti satu A. Dan dari A. Kalian paham? Pusing. Ü dari U. Dan Ö dari O. Jadi susah banget. Untuk Ö seperti ini. Itu O. Ini Ö. Dia gila sekali ya. Untuk Ü seperti di sini satu lilin. Apa di sini ya? Tiga tips untuk kalian. Huruf R. Oh, huruf favorit aku di bahasa Jerman karena gak ada seperti bahasa kalian. Ada juga mungkin. Juga ada 2 memiliki untuk kata-kata ini. Soft, biasa, dan keras. Oke? Tapi di bahasa Indonesia saja kan? Ya, betul. Jadi kalian harus belajar sesuatu baru. Contohnya di bahasa Jerman, aku mau bilang baru. Jadi kata neu, baru. Tapi kalian mau bilang baru. Atau roti. Satu cerita tentang di bahasa Indonesia. Aku tanya satu orang. Lagi. Ya, harus bilang lagi. Setiap kali dia bilang itu. Aku tanya satu orang di Indonesia, ada tempat tidur di sini. Apa? Tempat apa? Tidur. Tempat tidur. Dan aku mulai sama tidur. Ada telur. Kamu mau tidur? Maksud dia tidur. Ya. Aku sudah bilang tidur, tapi dia tidak pahamku. Karena di bahasa Jerman aku bilang sama karena baru tidur. Dan Soft. itu soft. Harus belajar itu. Jadi biasanya di Jerman kami pakai soft. Jadi bapak, vater di bahasa Jerman untuk kalian itu lebih Punya huruf, aku mau bilang sesuatu. Punya huruf I sama I. Dan kalau I menjadi A. Ya, biasanya. Kalau ada di akhir, kalian bisa pakai A. Jadi Vater maksud vater babak. Tapi aku bisa paham kamu kalau kamu bilang vater. Lehrer, guru. Tapi bagus untuk kalian, di Jerman kami juga punya Kalau itu di atas. Ya, di atas kalian harus bilang Jadi di bahasa Indonesia seperti roti, aku juga harus bilang roti karena di bahasa Jerman di atas harus bilang Ring, Ritter, Rolle, Rüstung. Jadi kalian bisa dengar itu sama dengan bahasa kalian. Kalau itu di atas boleh. Kalau di akhir, kalau kata mulai sama bisa Kembaku tidak mau bilang itu, tapi aku pikir itu penting sekali. Kita telah bilang kalau di atas dan kalau di akhir. Tapi kalau di setengah, kalian hampir tidak bilang Contohnya soft sekali. Contohnya Bayern. Mungkin kalian tahu Bayern München, Bayern Munich, sepak bola. Bayern. Kalian dengar aku juga. Dortmund. Gak ada. Jadi soft sekali. Itu mengapa kami nggak bisa ucapkan bagus di bahasa kalian. Oke, dan topik terakhir untuk kalian. Di bahasa Indonesia, kata kerja selalu ada di tengah kalimat. Tapi di bahasa Jerman kadang-kadang di akhir. Jadi beda sekali dalam bahasa Jerman. Contohnya, saya tidak bisa datang hari ini. Ich kann heute leider nicht kommen. Kalau kalian bilang itu di bahasa Jerman tapi sama kata-kata Indonesia, kalian bilang aku bisa hari ini tidak datang. Kalau kalian bisa bilang itu di bahasa Jerman, ich kann, aku bisa hari ini heute tidak datang, kommen. Jadi itu nggak di tengah, itu di akhir kata kerja. Contoh 2. Saya tahu kamu bawa mengerti saya. Di bahasa Jerman, ich weiß, dass du mich verstehst.
Kalau kalian translate itu di bahasa Indonesia, aku tahu yang kamu, aku paham. Bodoh di bahasa Jerman, tapi penting untuk gramatik dan kata kerja di bahasa Jerman. Paham atau tidak paham? Menulis di komentar untuk video berikutnya. Jangan berhenti sekarang. Satu tip lain, sama satu huruf sh atau c. Seperti itu. Ya. Di bahasa Jerman setiap kali seperti k. Jadi untuk aku susah bilang Antonia karena kalau bahasa Jerman Kontonia. Harus pikir tentang itu ya. Sampai berjumpa lagi. Di video berikutnya kami akan bilang tentang nomor sama alfabet. Betul. Dadah.